warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasannya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Perkenalkan bahwa saya Muhammad Asep Suharna sebagai dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Subang. Di sini saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran. Saya mulai mengajar di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Subang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Selama ini saya mengampu mata kuliah sesuai dengan disiplin ilmu saya, yaitu ilmu hukum seperti logika hukum, hukum adat, hukum perdata, hukum perikatan, hukum dan hak asasi manusia, hukum perdata internasional, filsafat hukum, dan teknik pembentukan kontrak. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan kelompok kepakaran dosen, yaitu hukum perdata, hukum perikatan, hukum perdata internasional, teknik pembentukan kontrak, hukum bisnis, hukum perusahaan, dan hukum investasi atau hukum penanaman modal. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dosen, saya mengikuti pelatihan pekerti dari tanggal 23 sampai tanggal 27 September 2019 di Universitas Banten Jaya. Kemudian saya mengikuti pendidikan dan pelatihan Applied Approach dari tanggal 8 sampai tanggal 13 November 2021 di Universitas Pasundan, Bandung. Dengan mengikuti dua jenis program pelatihan tersebut, ada beberapa manfaat yang sangat berarti bagi saya, yaitu yang pertama, membantu dosen mengajar dengan baik dan asik. Kemudian kedua, meningkatkan kreativitas dosen dalam mengajar. Ketiga, membantu dosen menyiapkan perkuliahan dengan baik. Dan keempat, membantu dosen menyusun penilaian mahasiswa. Selanjutnya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di bidang hukum perdata pada program Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Bandung. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, saya mengikuti beberapa kali pelatihan seperti pelatihan sistem penjaminan mutu internal, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Subang maupun perguruan tinggi lainnya. Juga saya mengikuti beberapa seminar berkaitan dengan pembelajaran pendidikan tinggi di masa dan sesudah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam kurung MBKM, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Subang maupun perguruan tinggi lainnya. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas bahan ajar, saya melakukan berbagai penelitian yang produk luarannya berupa buku teks hukum perikatan dan diktat hukum dan hak asasi manusia, diktat hukum perusahaan, hukum investasi, teknik pembentukan kontrak, yang sebagian akan diproyeksikan menjadi buku teks. Demikian saya sampaikan secara singkat penilaian deskripsi diri untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu teknis perkuliahan untuk mata kuliah hukum perikatan. Sebagai prolog, perlu saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah hukum perikatan. Jadi secara global, ini mata kuliah hukum perikatan itu sebetulnya terdiri dari 4 hal. Jadi yang pertama itu adalah perikatan pada umumnya, kemudian yang kedua itu perikatan yang bersumber dari perjanjian,
ketiga itu adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang, dan terakhir adalah hapusnya perikatan. Ya. Nah, dalam deskripsi ini sudah barang tentu ada beberapa konsep yang akan disampaikan melalui mata kuliah hukum perikatan ini. Yang pertama itu tadi sudah barang tentu hukum perikatan pada umumnya. Kemudian yang kedua, jenis perikatan baik yang terkualifikasi maupun yang tidak terkualifikasi. Kemudian sumber-sumber hukum perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian, baik nominat maupun inominat. Jadi nominat itu adalah bernama, inominat itu tidak bernama. Dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Nah, perikatan yang bersumber dari undang-undang ini nanti akan dibagi dua. Jadi perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perbuatan manusia. Nah, perikatan yang bersumber dari perbuatan manusia itu nanti akan dibagi dua. Ada perbuatan halal atau perbuatan hukum, dalam bahasa Belanda itu disebut dengan rechthandel. Kemudian satu lagi adalah odrag mateverdaad, ya, atau perbuatan melawan hukum, ya. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap hapusnya perikatan. Kemudian apa tujuan mata kuliah hukum perikatan? Nah, tujuan mata kuliah hukum perikatan itu yang sudah barang tentu pada esensinya tujuan utamanya adalah mahasiswa dapat memahami keberadaan hukum perikatan yang berasal dari Belanda dan masih eksis sampai sekarang ini di Indonesia. Dan itu pun akan masih berlangsung terus sepanjang belum yang dibuatkan oleh pemerintah itu berupa undang-undang tentang hukum perikatan yang bersifat nasional. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa hukum perikatan itu kan bagian integral daripada hukum perdata. Yang notabene saat ini hukum perdata itu merupakan warisan kolonial Belanda. Belum menjadi hukum nasional. Akan tetapi derajat keberlakuan hukum perdata itu derajatnya sama seperti undang-undang. Melalui apa? Melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63. Di mana surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 menegaskan bahwa sekalipun hukum perdata itu sekedar menunjukkan kelompok hukum kebiasaan, akan tetapi derajat keberlakuannya sama dengan undang-undang. Makanya dalam beberapa kasus, kalau BW ya Burgerlijk Wetboek atau ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia itu adalah tindak undang-undang hukum perdata, itu masih menjadi rujukan bagi hakim-hakim di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata. Ya. Nah, mata kuliah ini sebagai mata kuliah prasarana bagi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah teknik pembentukan kontrak yang insya Allah nanti akan diperoleh oleh Bapak Ibu pada semester 6 gitu. Jadi syaratnya harus lulus hukum perikatan baru kemudian boleh mengambil teknik pembentukan kontrak gitu. Nah, oleh karena itu mahasiswa harus memahami pada intinya berbagai macam perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian, baik perjanjian yang bernama maupun dari perjanjian yang tidak bernama beserta akibat hukumnya. Kalau perjanjian bernama itu berarti perjanjian yang nomenklaturnya atau aturan mainnya diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Sementara kalau perjanjian innominat itu adalah nomenklatur dan kaidah dan aturan-aturan mainnya tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dan itu diatur di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya perjanjian leasing kan tidak diatur, perjanjian lisensi tidak ada. Jadi kalau misalkan perjanjian jual beli, sewa menyewa,
itu sudah barang tentu ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata. Nah itu semua disebut nominal. Yang itu disebut nominal. Adapun kalau misalkan ada nama perjanjian tapi tidak diatur dalam KUH Perdata, itu disebutnya perjanjian tidak bernama. Ya perjanjian kerjasama kan tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata ya. Nah kemudian ini metode dan strategi pembelajarannya sudah barang tentu bahwa metode yang digunakan dalam perkuliahan hukum perikatan itu menggunakan project based learning. Ya ini sudah barang tentu metode ini seiring dengan penerapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Nah metode project based learning ini sudah barang tentu diatur, ini merupakan tuntutan undang-undang ya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan sekarang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga set nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, kenapa digunakan metode project based learning? Oleh karena metode ini aksentuasinya pada fokus belajar mahasiswa, bukan hanya mengajar bagi dosen. Jadi metode ini merupakan aplikasi dari SCR, Student Center Learning. Jadi pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang belajar, bukan dosen yang belajar, begitu ya. Nah, artinya dalam proses pemberian bukan dalam proses pemberian hanya semata-mata dari dosen kepada mahasiswa, akan tetapi bagaimana mahasiswa memperoleh, menerima, memiliki sesuatu ilmu dengan belajar melalui caranya masing-masing secara mandiri. Berarti ini mencerminkan adanya teori konstruktivisme. Jadi Bapak Ibu mengkonstruksi konsep sendiri. Jadi kita sama-sama belajar. Bapak Ibu belajar konsepnya, saya pun sama sebagai dosen akan mempersiapkan berbagai konsep, nanti tinggal disimpulkan secara bersama-sama. Nah, jadi berdasarkan PBL tersebut, maka strategi pembelajarannya adalah kombinasi dari perkuliahan dan tutorial. Jadi perkuliahan 50%, kemudian tutorial 50% dengan komposisi sebetulnya 7 kali perkuliahan, kemudian 7 kali tutorial gitu. Nah, baik, next. Nah ini teknis pelaksanaan perkuliahan dan tutorial. Jadi dalam mata kuliah hukum perikatan ini pelaksanaannya akan diselenggarakan selama 7 kali pertemuan ya, untuk perkuliahan dengan rincian sebagai berikut, yaitu pada pertemuan 1, 3, 5, 7, 9 dan terakhir adalah pertemuan yang ke-11 dan 13. Itu perkuliahan tatap muka di kelas, sifatnya adalah teoritis. Kemudian tutorial juga diselenggarakan sebanyak 7 kali kegiatan, yaitu dalam pertemuan yang kedua, 4, 6, 8, 10 dan terakhir yang ke-12 dan ke-14 ya. Nah, dalam kegiatan tutorial ini sudah barang tentu nanti saudara-saudara itu harus mengerjakan tugas mandiri terstruktur. Tugas mandiri terstrukturnya adalah membuat makalah. Makalah yang akan ditampilkan di kelas sebagai kegiatan tutorial itu sudah barang tentu harus memenuhi format tulisan ilmiah. Antara lain yang pertama, cover isinya antara lain judul, logo usul, disusul oleh identitas yang lengkap, berarti nama-nama identitas dalam kelompok yang lengkap. Kemudian poin B-nya kertas berukuran A4 dengan margin
margin kiri 4, margin atas 4, margin kanan 3, kemudian margin bawah 3, dan spasinya adalah 2 spasi hurufnya Times New Roman. Nah, sistematika penulisan makalah atau papernya itu komposisinya ada cover, kemudian ada kata pengantar, ada data isi, pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, kemudian pembatasan masalah, yang ketiganya itu adalah pembahasan, keempatnya itu adalah penutup, dan terakhir itu data pustaka ya. Nah, data pustaka yang digunakan itu harus benar-benar merupakan referensi yang dijadikan atau dipakai sebagai acuan dalam penulisan makalah tersebut. Nah, setiap kutipan, jadi makalah ini harus menyertakan kutipan, dan kutipan itu harus menunjukkan dari mana sumber kutipan tersebut diambil dengan cara menggunakan footnote, tidak menggunakan endnote gitu ya. Baik, next ya. Nah, ini strategi perkuliahannya. Jadi arahan mengenai pokok bahasan dan pokok bahasan hukum perikatan ini akan dijelaskan melalui alat bantu yang tersedia di fakultas. Misalnya bisa offline, tatap muka di kelas, juga bisa online dengan menggunakan sarana e-learning dan juga slide. Jadi tidak hanya dosen yang aktif mencarikan buku yang mungkin sulit didapat oleh mahasiswa, juga menyiapkan bahan-bahan yang up-to-date dalam perkembangan yang berkaitan dengan hukum perikatan hukum sendiri. Nah, mahasiswa pun ini wajib dan harus belajar secara mandiri di rumahnya mengenai bahan-bahan yang akan dikuliahkan pada minggu berikutnya sesuai dengan arahan sebagaimana dituangkan di dalam blue book ya. Nah, jika masing-masing pihak baik dosen dan mahasiswa yang sama-sama menyiapkan diri, maka proses pembelajaran yang terdiri dari pemaparan materi dengan contoh-contohnya diperlukan untuk dapat menjelaskan secara lebih eksplisit ya, lebih gamblang lagi. Kemudian ada tanya jawab antara dosen dan mahasiswa dan diskusi antar mahasiswa, maka ini akan terjadi proses pembelajaran yang bersifat resiprokal, bersifat dua arah ya. Nah, pada akhirnya mahasiswa ini akan mampu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hukum perikatan ini melalui bahasa lisan ya pada waktu diskusi, dan bahasa tulis ini yang apik sebagaimana dituangkan dalam karya ilmiahnya berupa makalah yang disampaikan dalam kegiatan dari tutorial ya, kegiatan tutorial. Kemudian strategi tutorial, jadi dalam alokasi waktu yang kurang lebih 20 jam per minggu, ini mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang mandiri berkaitan dengan berbagai substansi dan berbagai sub pokok bahasan yang ada. Nah, kemudian tugas-tugas itu harus dipresentasikan di kelas tutorial. Nah, dalam waktu 7 kali pertemuan tutorial di kelas, mahasiswa wajib menyerahkan kepada dosen 1 eksemplar hasil karya tulisnya berupa makalah atau paper yang harus memenuhi syarat tulisan ilmiah sesuai dengan topik berkaitan dengan materi perkuliahan minggu yang lalu. Nah, dari beberapa karya tulis ini dapat dipilih juga salah satu untuk dapat didiskusikan pada waktu pertemuan tutorial berikutnya. Nanti akan diseleksi mana paper atau makalah yang memenuhi syarat ilmiah. Itu nanti akan dipersilakan tampil kemudian dipresentasikan. Jadi pada prinsipnya setiap kelompok mahasiswa itu tanpa kecuali wajib mempresentasikannya untuk selanjutnya dapat mendiskusikannya dengan penuh tanggung jawab secara ilmiah. Baik. Kemudian selanjutnya ini komponen penilaian.
Jadi komponen penilaian ini sudah barang tentu merujuk kepada peraturan akademik yang berlaku di Universitas Subang, di mana komponen penilaian ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu adalah kehadiran yang direcognize 10%, kemudian yang kedua itu penugasan atau nilai proses. Ini sudah barang tentu berkaitan dengan penugasan atau nilai proses. Ini ada 2 bentuk penugasan. Jadi ada penugasan terstruktur mandiri, ya berarti ada kaitan dengan materi perkuliahan. Juga ada penugasan terstruktur tapi tidak mandiri. Ini sifatnya bisa individual, sifatnya dalam konteks ekspansi konsep, jadi pengembangan konsep. Maka tugas mandiri tidak struktur ini berupa tugas-tugas yang sifatnya produktif, jadi mengembangkan wawasan yang sudah kita miliki. Kemudian komponen yang ketiga itu ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester ini akan direcognize 25%, dan yang keempat itu ujian akhir semester direcognize itu menjadi 50%, sehingga total bobot penilaian itu 100% total. Kemudian sistem penilaian, ini sistem penilaian sudah barang tentu menggunakan skala 5 atau disebut dengan dalam ilmu statistik itu skala Likert, jadi 0 sampai 4 dengan penjelasan ini huruf A, ya huruf A angkanya 4, B angkanya 3, C 2, D 1, kemudian E 0. Nah, A itu menunjukkan penguasaan konsepnya sangat baik, B itu baik, kemudian C itu cukup, kemudian D sangat kurang, dan E itu gagal, 0 berarti gagal. Kemudian tadi disampaikan ini penugasan nanti, jadi saudara-saudara akan mendapatkan 2 bentuk penugasan. Jadi tugas mandiri terstruktur itu sifatnya kelompok, nanti Bapak Ibu akan dibagi, saudara-saudara nanti akan dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu merekonstruksi konsep atau materi sesuai dengan pembagian materi tutorial untuk keperluan diskusi kelompok yang nanti akan dituangkan dalam bentuk makalah dan PowerPoint. Kemudian poin B-nya, ini tugas mandiri tidak terstruktur, diberikan sebagai bentuk pengembangan konsep yang bersifat kontekstual berupa studi kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di bidang hukum perikatan. Nah, berkaitan dalam pengerjaan tugas-tugas ini sudah barang tentu ada 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah studi kepustakaan. Jadi nanti saudara-saudara harus menelusuri berbagai bahan buku atau data referensi yang akan digunakan sebagai acuan di dalam pembahasan makalah. Ya, kemudian yang kedua adalah studi lapangan. Berarti nanti saudara-saudara itu akan melakukan penelitian di masyarakat yang tersebar di desa-desa yang menjadi desa binaan Fakultas Hukum Universitas Subang. Karena berbagai materi yang nanti saudara-saudara akan diperoleh itu harus menyertakan berbagai kasus-kasus yang kemudian akan dianalisis. Ya, kasus-kasus itu sudah barang tentu merupakan kasus-kasus yang menjadi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, ya yang di desa-desa yang menjadi desa binaan. Ya, identifikasi kasus-kasus itu kemudian analisis oleh saudara-saudara menggunakan referensi yang dijadikan sebagai acuan. Nanti hasil analisisnya akan didiskusikan dan dipresentasikan di dalam kelas. Ya. Baik, ini tugasnya. Jadi tugasnya nanti kelompok membuat makalah, kemudian sub capaian pembelajaran
mata kuliahnya, jadi mahasiswa mampu memahami materi-materi perkuliahan dan mempresentasikannya. Kemudian deskripsi tugasnya, ya objek garapan, jadi membuat makalah. Tadi makalah terdiri dari pendahuluan, ya pembatasan masalah atau permasalahan, pembahasan dan kesimpulan. Kemudian ketentuan penulisannya menggunakan huruf Times New Roman 12, spasinya 2 spasi saja, kemudian menggunakan footnote ya. Kemudian metode pengajaran tugasnya, nanti saudara-saudara itu akan mendapatkan pembagian materi untuk membuat makalah, kemudian memilih dan mengkaji buku, jurnal sesuai dengan materi, kemudian menulis makalah, dan terakhir adalah mempresentasikan makalah. Baik, selanjutnya, nah bentuk dan format luarannya sudah barang tentu adalah makalah ya. Itu bentuk luarannya, itu makalah. Kemudian format luarannya sudah barang tentu PowerPoint gitu ya. Baik, next ini indikator kriteria dan bobot penilaian. Sudah barang tentu di dalam pelaksanaan diskusi ini menggunakan 3 kriteria. Jadi ada kriteria makalah ya. Nah, kriteria makalah ini tolak ukurnya ada ketepatan sistematika penyusunan makalah sesuai dengan ketentuan, kemudian ada ketepatan tata tulis makalah, kemudian kerapian saja, kelengkapan materi dalam makalah, dan terakhir adalah ketepatan pengutipan atau penulisan footnote. Itu kriteria makalah. Kemudian untuk kriteria slide presentasinya, ini kriteria slide presentasinya harus jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, kemudian menampilkan gambar dan blok sistem, tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video klip yang relevan ya. Nah, untuk kriteria yang ketiga ini gaya presentasinya, kriterianya bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, kemudian pengendalian waktu. Jadi saudara-saudara harus mampu mengendalikan waktu, jadi 20 menit untuk presentasi, kemudian 30 menit untuk diskusi ya, dan ketajaman aparat penguasaan media presentasinya. Jadwal pelaksananya ini pembuatan makalah pada pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14 ya. Kemudian daftar referensinya, saudara-saudara bisa menggunakan referensi ya. Ada hukum perikatan dalam kajian teori dan praktek, ini dibuat oleh saya sendiri. Kemudian saudara-saudara nanti bisa menggunakan referensi yang lain yang relevan dengan materi yang saudara-saudara akan diperoleh nanti. Untuk selanjutnya terkait dengan komposisi materinya, nanti saudara-saudara bisa di-download di LD ya, karena FPS, jadi materi-materi yang akan saudara-saudara peroleh itu sesuai dengan rencana pembelajaran semester, dan komposisinya nanti saudara-saudara bisa di-download di LD ya. Baik, saya kira itu sebagai prolognya. Baik, kita akan masuk pada pertemuan yang pertama ini ya. Ini terkait dengan sebetulnya tema sentralnya adalah ini perhitungan pada umumnya ini. Baik, capaian pembelajaran mata kuliahnya atau standar kompetensinya, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep hukum perikatan. Kemudian kompetensi dasarnya terkait dengan materi ini ada 2 kompetensi. Jadi kemampuan akhir yang diperoleh oleh saudara-saudara setelah mempelajari materi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis kedudukan hukum perikatan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu
mendeskripsikan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan. Baik, ini komposisi materinya sebagaimana tertera di dalam rencana pembelajaran semester, bahwa komposisi materi pada perkuliahan saat ini yang pertama itu adalah istilah dan pengertian perikatan, kemudian yang kedua spud dan aktu, yang ketiga sumber hukum perikatan, yang keempat tempat pengaturan hukum perikatan, dan kelima sistem pengaturan hukum perikatan. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama terkait dengan istilah perikatan. Nah, istilah perikatan ini seringkali disamakan dengan perjanjian, padahal secara istilah itu berbeda. Perikatan itu, istilah perikatan itu berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang berasal dari kata kerjanya adalah verbinden. Verbinden itu artinya mengikat, ya, atau ikatan. Nah, sementara perjanjian itu istilahnya overeenkomst, atau yang berasal dari kata jamaknya overeenkommen, artinya setuju atau sepakat. Nah, jadi dalam hal ini istilah verbintenis itu menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. Nah, hal ini dapat dikatakan sesuai dengan definisi verbintenis sebagai suatu hubungan hukum. Kemudian untuk terminologi overeenkomst atau perjanjian itu tadi mengandung kata sepakat atau setuju. Jadi perjanjian itu adalah setuju atau sepakat. Nah, sesuai dengan ajas konsensualisme yang dianut oleh Burgerlijk Wetboek, itu ya, atau BW, atau kalau sekarang mah kita undang-undang hukum perdata. Nah, sebagai referensi saya akan sampaikan beberapa testimoni yang terkait dengan pengertian hukum perikatan yang disampaikan oleh para pakar, ya. Sebagai referensi saya sampaikan Subekti, Hoffman, dan Pitro, ya. Subekti mengartikan bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Itu pendapat dari Subekti. Kemudian bagaimana pendapat dari Hoffman? Nah, Hoffman mengartikan bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Nah, terakhir ini dari Pitro, ya. Menurut Pitro bahwa perjanjian perikatan itu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi, ya. Baik, sedangkan perjanjian yaitu pengertian yuridisnya ada di dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pasal 13 awal perdata ini menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan kalau saudara-saudara mengenal istilah kontrak, maka sebagai referensinya ini saya testimoni dari Charles L. Knapp, bahwa menurut Charles kontrak itu adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan trust atau kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.
Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan saudara-saudara berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan? Ya, silakan. Saudara Ivan. Apa sih Pak yang menjadi titik kelemahan dalam pengertian presiden tadi menurut pasal 13 kalau perdata? Baik. Baik, kalau saudara-saudara kaji terkait dengan esensi dari pasal 13 ini, sesungguhnya ada beberapa kelemahan. Ya. Apa yang menjadi kelemahan dari pasal 13 ini? Di situ dari pengertian bisa garis bawahi oleh saudara-saudara. Ada istilah suatu perbuatan. Perbuatan ini luas. Terminologi perbuatan itu berarti mengandung arti bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dapat dikategorisasikan sebagai perjanjian. Berarti perjanjian itu mencakup perbuatan hukum, juga mencakup perbuatan melawan hukum. Apakah perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum? Kan tidak demikian. Maka titik kelemahan yang satu ini dari pengertian perjanjian ini, bahwa yang dimaksud perbuatan ini bersifat abstrak dan terlalu luas. Itu satu. Kecuali kalau misalkan perjanjian adalah perbuatan hukum benar tidaknya. Itu satu ya. Karena yang dimaksud dalam perbuatan ini demikian abstrak dan luas. Kemudian yang keduanya, dari redaksi pasal 13 ini sama sekali tidak mencerminkan ajas konsensualitas. Kenapa tidak mencerminkan ajas konsensualitas? Karena di situ hanya satu pihak yang mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Kecuali kalau ditambah saling mengikatkan dirinya, maka disitulah tercermin adanya ajas konsensualitas. Itu kelemahan yang kedua. Kemudian kelemahan yang ketiganya bersifat ambiguity, memiliki makna ganda. Di mana letak makna gandanya? Di satu sisi subjek hukumnya menyebutkan satu pihak, di sisi lain menyebutkan orang. Mana yang lebih luas antara pihak dan orang? Sementara kalau saudara-saudara memahami bahwa subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban, dan ruang lingkup subjek hukum itu tidak hanya orang, tapi juga orang dalam pengertian yuridis manusia itu, tapi juga badan hukum. Kalau sekiranya di situ disebutkan satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, berarti tidak bersifat individu. Maka lebih tepatnya ini menggunakan nomenklatur pihak. Jadi satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih, itu baru benar. Ya, itu kurang lebih ya, saudara Ivan. Bisa dipahami saudara Ivan? Bisa ya. Baik, ini unsur-unsur perikatan. Jadi kalau saudara-saudara mengkaji secara mendalam dari pengertian perikatan yang disampaikan oleh Subeki, kemudian Hoffman dan Pitlo, maka dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur perikatan itu yang pertama adalah hubungan hukum, kemudian yang kedua para pihak, yang ketiga prestasi, kemudian yang keempat harta kekayaan. Baik, mari kita jelaskan satu per satu ya. Baik, ini hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hubungan hukum itu adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lain.
Itu pengertian yuridis daripada hubungan hukum, ya. Nah, apa contohnya? Nah, contoh misalkan A menitipkan sepedanya dengan cuma-cuma kepada B, maka terjadilah perikatan antara A dan B yang sudah barang tentu menimbulkan hak pada A untuk menerima kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk menyerahkan sepeda tersebut. Nah, ini termasuk pada perjanjian penitipan barang ini. Orang yang dititipi barang itu berarti bertindak sebagai rumah tangga yang baik. Jadi seolah-olah dia memiliki barang tersebut, maka dia harus merawat barang itu seperti kepunyaannya sendiri. Dan apabila pihak yang menitipkan barang itu mau mengambilnya, dia harus menyerahkan barang itu dengan tidak boleh kurang sesuatu apapun, baik kualitas maupun jenisnya. Kemudian contoh yang kedua, X menjual mobil kepada Y. Apakah yang timbul dari perikatan antara X dan Y? Nah, tapi kan ini poin kedua ini termasuk perjanjian jual beli. Di dalam perjanjian jual beli itu sudah barang tentu adanya hubungan hukum antara pihak pembeli dan pihak penjual. Di dalam perjanjian jual beli itu sudah barang tentu yang ada dua perikatan di situ. Ya, satu perikatan membayar harga mobil itu, satu lagi adalah menyerahkan mobilnya kepada pembeli. Satu perikatan terpenuhi, maka tidak menghapuskan perjanjian. Kalau dua-duanya perikatan sudah terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi hapus. Kenapa perjanjian itu menjadi hapus? Karena apa yang menjadi tujuan para pihak itu sudah tercapai. Bisa dipahami, ya? Baik. Berkaitan dengan hubungan hukum, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Silakan, saudara. Sebelum ini Pak, saya mau izin ke toilet dulu Pak. Ya, silakan. Silakan. Ini Pak, ada berapa macam hubungan hukum dalam pelaksanaan hukum perikanan Pak? Oke, ada berapa macam hubungan hukum di dalam hukum perikanan? Ya. Itu sebetulnya tidak hanya dalam hukum perikanan, tapi prakteknya adalah dalam ilmu hukum. Nah, di dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum termasuk hukum perikanan ini, sebetulnya ada dua tipologi hubungan hukum. Yang pertama itu adalah hubungan hukum bersegi satu. Yang kedua adalah hubungan hukum timbal balik atau bersegi dua. Nah, apa yang dimaksud hubungan hukum bersegi satu, hubungan hukum bersegi dua? Nah, hubungan hukum bersegi satu itu artinya pada hubungan hukum itu, hukum hanya meletakkan satu kewajiban pada salah satu pihak. Apa contohnya? Seperti contohnya perjanjian hibah. Jadi hanya satu pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi, sementara pihak yang lain tidak ada kewajiban, tinggal hanya menerima apa yang menjadi haknya saja. Itu bersegi satu. Sementara yang kedua, hubungan hukum bersegi dua atau bersifat timbal balik, berarti itu mengandung arti hukum meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga hak dan kewajiban itu bersifat resiprokal, bersifat timbal balik. Apa yang menjadi hak pada satu orang berarti menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban pada satu pihak, maka itu menjadi hak bagi pihak yang lain. Gitu. Apa contohnya?
Bisa menyebutkan saudara-saudara apa contohnya? Itu surat kuasa juga bukan Pak? Kita memberikan kuasa ke seorang. Surat kuasa, memberikan surat kuasa. Kalau surat kuasa itu bentuknya adalah perjanjian, maka itu mencerminkan hubungan hukum bersih dua. Ya, gampang saja contohnya, misalkan poin kedua ini perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Jadi baik kreditur maupun debitur yang menjadi subjek hukum perikatan masing-masing itu memiliki hak dan kewajiban. Contoh misalkan ini, saya ambil contoh dari jual beli, perjanjian jual beli mobil saja, ya. Apa yang menjadi hak kreditur atau apa yang menjadi hak penjual? Menerima harga barang, berarti harga mobil itu, ya. Ya itu ya. Baik, berarti yang apa kewajiban dari penjual? Memberikan orang. Kewajiban dari penjual itu haknya kan menerima pembayaran dari pembeli kan gitu kan. Kemudian apa kewajiban penjual? Memastikan barang. Oke, satu menyerahkan mobilnya, yang kedua adalah memastikan atau menjamin barang itu dalam keadaan aman atau aman. Nah itu ya penjual. Kemudian apa hak kewajiban pembeli? Hak pembeli itu berarti mendapatkan mobil. Kewajiban pembeli berarti membayar harga mobil kepada penjual. Nah, dalam perjanjian itu disebut dengan klausul transaksional itu. Jadi klausul transaksional itu esensinya adalah manajemen hak dan dua kewajiban. Bisa dipahami saudara-saudara? Baik. Kemudian ini para pihak di dalam perikatan itu, ya, para pihak itu disebut dengan subjek perikatan. Nah, subjek perikatan dalam subjek perikatan itu atau subjek hukum dalam hukum perikatan itu ada dua. Yang pertama adalah kreditur, kemudian yang kedua adalah debitur. Siapa itu kreditur? Kreditur adalah pihak yang berpiutang atau pihak yang berhak atas prestasi. Sementara debitur adalah pihak yang berutang. Jadi pihak yang memiliki utang gitu kan. Atau pihak yang berkewajiban atas prestasi. Nah, dalam setiap perjanjian itu sekurang-kurangnya harus terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Ya, baik. Kemudian yang ketiga ini prestasi. Nah, yang dimaksud prestasi itu tiada lain adalah objek perikatan atau isi perikatan, yaitu hal pemenuhan perikatan. Nah, sebagaimana dituangkan di dalam pasal 1234 bahwa tiap perikatan itu isinya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi setiap perikatan termasuk setiap perjanjian itu prestasinya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kalau saya ambil contoh dalam tadi perjanjian jual beli misalkan, apa prestasinya? Apakah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu? Menyerahkan barang, membayar harga barang, berarti prestasinya adalah memberikan sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu adalah perjanjian kerja, gitu ya. Baik.
Ini kekayaan ya, kita langsung masuk aja. Unsur yang ketiga itu adalah, unsur yang keempat itu adalah kekayaan. Jadi hukum perikatan itu merupakan bagian daripada hukum akad kekayaan atau permohonan rek. Dan bagian lain dari hukum akad kekayaan adalah hukum benda itu. Nah, kekayaan yang dimaksud dengan kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan itu dapat disebut suatu perikatan. Nah, untuk menilai suatu hubungan hukum itu perikatan atau bukan, maka hukum itu mempunyai ukuran atau kriteria tertentu. Nah, ini sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1131. Nah, 1131 ini menyatakan bahwa segala kebenaran si bergerak, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Nah, jadi kriteria perikatan itu sudah barang tentu digunakan kriteria dinilai dengan uang. Okay. Baik, next. Materi selanjutnya itu berkaitan dengan skud dan haktum. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan skud dan haktum itu sederhana saja, bahwa skud itu adalah hutang debitur kepada kreditur. Sementara haktum itu sebagaimana tadi dimaksud di dalam pasal 1131. Jadi haktum itu adalah segala kebenaran si berhutang itu adalah debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, itu menjadi tanggungan segala perikatan seseorang. Saya ambil contoh misalkan, kalau kita pinjam uang ke bank, ya konteksnya kan melalui perjanjian kredit. Saudara mau pinjam berapa kalau pinjam ke bank? Sebut saja misalkan 100 juta. Nah, 100 juta itu disebut dengan skud. Jadi utang debitur kepada kreditur, jadi utang saudara kepada bank itu 100 juta skud. Haktumnya apa? Jaminan utangnya. Nah, sudah barang tentu nilai jaminannya harus melebihi skud. Kalau pinjam 100 juta ke bank, maka jaminannya sudah barang tentu berupa sertifikat rumah, di mana NJOP-nya harus lebih dari 100 juta. Di bawah 100 juta, bank tidak akan mengabulkan pinjaman tersebut. Ya, baik, saudara-saudara, itulah materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, sebagai bentuk penugasan untuk pertemuan yang kedua tutorial ini, sudah barang tentu saudara-saudara nanti harus mengerjakan tugas ya, dimana nanti hasilnya itu akan dipresentasikan ya di dalam kelas. Nah, tugasnya ini sudah barang tentu bahwa nanti saudara-saudara harus memaparkan terkait sejarah berlakunya kitab undang-undang hukum di Indonesia yang berasal dari Belanda. Di samping itu juga saudara-saudara harus menjelaskan ajas konkordansi bagaimana hukum Prancis berlaku di negara Belanda. Kemudian saudara-saudara juga harus mampu memberikan contoh bahwa pasal angka di dalam BW itu tidak menjadi sama dengan pasal angka dalam kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia. Nah, melalui berbagai argumentasi hukum yang dikemukakan terhadap penjelasan yang paling tepat untuk menerjemahkan verbing tenisen ke dalam istilah hukum bahasa Indonesia,
Maka sudah pada tentu ada berbagai pendapat yang mengenai luas lingkup hukum perikatan. Nah, saudara-saudara harus memberikan beberapa contoh definisi dari hukum perikatan menurut para pakar hukum perikatan di Indonesia. Nanti saudara-saudara sudah pada tentu akan menemukan beberapa titik kelemahan atau kekurangan melalui berbagai argumentasi hukum terhadap berbagai definisi hukum perikatan yang ada di atas. Baik, itu tugas saudara pada pertemuan kedua yang merupakan pertemuan tutorial. Nanti dimohonkan minggu depan satu kelompok ada yang tampil ke depan mempresentasikan hasil analisisnya berupa argumentasi hukum ya terkait apa yang sudah saya sampaikan barusan ya. Baik, saya kira begitu saja karena waktunya sudah habis. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dalam mata perkuliahan hukum perikatan. Sampai ketemu minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum